Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali melalui renungan Sarota edisi 27 Mei 2023. Mengawali semua kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, semalam lamanya kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah di hari ini. Memulai semua kegiatan kami hari ini Tuhan, aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan mengerti, memahami firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman dalam hidup kami secara khusus pada pagi hari ini sampai dengan siang sebentar, bahkan dalam satu hari ini ya Tuhan. Kami sudah siap Tuhan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan terimalah kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini kita akan baca dari pertama Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-62 sampai 66. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai dengan 66. Lembaga Alkitab memberikan judul Korban Pentabisan dan Perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk membuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan lalu mempraktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Amin atas firman-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dengan tema merespon kebaikan Tuhan. Merespon kebaikan Tuhan. Jadi palembay tama bahasa Toraya di kuah umpe bali ka masokananna puang. Umpe bali ka masokananna puang.
Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika kita merasakan keberhasilan atau kesuksesan meraih segala yang kita impikan, maka kepada siapakah kita mengucap syukur sebagai respon dari sukacita kita? Terhadap Allah, Salomo mempersembahkan korban syukurnya. Hal itu dilakukan sebagai respon Salomo terhadap Allah yang telah menyediakan tempat perhentian untuk umatnya. Tempat perhentian terhubung dengan berdirinya Bait Allah, sekaligus menegaskan bahwa janji Allah kepada mereka terus dinyatakan. Selain itu, kepada mereka telah diberi hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka serta mengangkat Salomo menjadi raja untuk memerintah mereka. Untuk itulah mereka melakukan ibadah raya selama 7 hari. Ayat bacaan kita tadi ayat 65 sampai 66. Salomo menyampaikan permohonannya kepada Tuhan dalam ayat yang ke-57 sampai 58. Katakan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, dan hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Salomo dalam permohonannya sangat sadar bahwa tanpa anugerah dari Allah tidak mungkin Israel bertahan hidup. Dari perayaan yang dilakukannya itu, maka Salomo bersama seluruh rakyat merespon kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban keselamatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah merespon kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian yang dapat diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam Kristus kita telah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin atas firman-Nya. Kiranya melalui renungan ini kita bisa dikuatkan untuk senantiasa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Kami sudah membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi suluh pedoman dalam hidup kami, secara khusus hari ini ya Tuhan, untuk menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya jemaat Silo Campagaya, bagi mereka yang bekerja dalam tugas sehari-hari, apakah itu bekerja di kantor, di rumah, dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk bekerja, kiranya Tuhan menolong, memberkati, biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, boleh dinikmati dengan baik, bahkan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Berkati jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit, berkati dengan kesembuhan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu, oleh jamahan-Mu, memberkati setiap makanan minuman yang dikonsumsi, perawatan yang dikonsumsi, boleh memberikan berkat kesembuhan. Begitu juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin hari ini bertambah usianya. Kami berdoa Tuhan memberkati, biarlah melalui pertambahan usia mereka senantiasa bersyukur, berterima kasih bahwa semuanya itu adalah daripada Tuhan.
Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan secara khusus yang ada di jemaat kami, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan berkati, biarlah dengan setia dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, dan boleh bersehati dengan para pelayan majelis gereja yang lain untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat menjalani segala aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.